Perkenalkan, saya Doni dari Prodata. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di webinar Prodata Manage Engine untuk solusi Vulnerability Manager Plus dari Manage Engine pada hari ini, 19 Agustus 2022, jam 2 siang. Banyak perusahaan yang mengira bahwa patch management dan vulnerability management adalah sama, sehingga banyak company yang berpotensial untuk di-attack oleh attacker. Salah satu tugas penting IT security company adalah melakukan vulnerability assessment sistem informasi, mengkoordinasi, deteksi, dan tindak lanjut jika terdapat upaya penerobosan keamanan sistem informasi kita. Ancaman dan serangan keamanan informasi seperti hacking, malware, dalam bentuk virus, spyware, trojan, dan lain sebagainya. Terus tumbuh dalam jumlah jenis baik secara kualitas serta kompleksitas. Perkembangan sedemikian signifikan dari ancaman ini mengharuskan setiap company untuk dapat memperhatikan kembali metode pengamanan jaringan. Di webinar ini, kami akan memberikan informasi mengenai masih perlu patch management dengan vulnerability management secara technical life. Agenda kita siang ini adalah poin pertama, informasi solusi Vulnerability Manager Plus dalam bentuk role play agar mudah dipahami. Poin kedua, perkenalan company by Bu Chunmoy selaku Sales and Marketing Division Head Prodata. Poin ketiga, Vulnerability Manager Plus Technical Session with Real Life Feature by Bu Chunmoy dan Gunawan selaku Senior Technical Consultant Prodata. Poin keempat, agenda selanjutnya adalah Deep Technical Feature Vulnerability Manager Plus by Gunawan. Poin kelima, Session Question and Answer. Poin keenam, yang paling dinanti-nanti yaitu Vulnerability Manager Plus Technical Challenge by Pak Listiadi selaku Head of Solution Architect Prodata. Halo Pak, maaf Pak Daniel, mengganggu waktu cutinya, akan tetapi ini sangat urgent Pak. Ya, kenapa Rahel? Saat ini banyak server kita yang terserang ransomware Pak. Loh, kok bisa? Tim kita sudah rajin patch semua perangkat kita kan? Benar Pak, tim kita sudah rajin patch di semua perangkat, termasuk patching ke aplikasi, tetapi kita tetap kena ransomware Pak. Rahel, tolong carikan solusi vulnerability management ini segera untuk kita implementasikan. Baik Pak. Halo, apa kabar Bu Eni? Saat ini kami sedang membutuhkan solusi vulnerability management. Apakah Ibu dapat memprovide solusi ini? Tentu bisa Bu Rahel, solusi vulnerability management ada di Manage Engine. Solusi ini dapat dibeli secara standalone atau dijadikan add-on di server endpoint sentral yang sekarang sedang digunakan. Oh, jadi kami tidak perlu menyediakan server lagi ya Bu Eni ya untuk tambahan solusi vulnerability management ini? Benar Bu, tidak perlu tambahan server lagi karena hanya diperlukan aktivasi case saja untuk solusi Vulnerability Manager Plus dari Manage Engine. Untuk lengkapnya saya akan kirimkan informasinya ya. Edisi dari endpoint sentral yang kami gunakan saat ini adalah endpoint sentral Enterprise Edition Bu. Apakah kami tetap dapat menggunakan single server dengan server existing endpoint sentral kami? Benar Bu, kita hanya perlu mengaktifkan key Vulnerability Manager Plus ini di server endpoint sentral existing PT user adalah raja saja. Syukurlah Bu kalau begitu, sebab research server kami saat ini sedang tick Bu. Jika kami mengimplementasikan solusi VMP ini, apakah kami perlu install agent lagi? VMP agent merupakan agent yang sama dengan agent yang sudah terinstall di PT user adalah raja.
Baik Bu, jadi kami tidak perlu install agent lagi ya Bu. Operating system yang disupport oleh VMP ini apa saja Bu? Bisa by Windows dan Linux, Bu. Baik Bu Eni, tolong dischedulekan waktu presentasi untuk solusi VMP ini kepada tim kami ya Bu. Baik Bu Rahel, segera kami informasikan waktu presentasinya ya. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Nah, Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Apakah yang dimaksud dengan endpoint security? Endpoint security adalah tindakan yang memberikan keamanan dan perlindungan kepada perangkat user yang terhubung dengan jaringan perusahaan. Dalam hal ini, penggunaan desktop, laptop, dan perangkat mobile bisa menjadi incaran para hacker dan cybercrime oleh karena kualitas keamanan yang rendah di area ini. Dengan menerapkan endpoint security tentunya dapat menghindari dan mencegah tindakan tersebut dan memberikan perlindungan yang komprehensif agar terhindar dari malware dan zero day yang canggih dan terus berkembang pada jaringan on-prem dan on-cloud sehingga aset bisnis customer menjadi lebih aman. Berdasarkan survei, 42% responden melaporkan device endpoint mereka sudah terkompromis berasal dari website yang dikunjungi user sebesar 63%, 53% berasal dari social engineering, 50% lagi berasal dari ransomware. Oke, saat ini data center environment customer banyak yang sudah bermigrasi ke private cloud atau public cloud, yang mana dapat meningkatkan efisiensi dan berbagai kemudahan lainnya. Akan tetapi di sisi lainnya menimbulkan impact yang kebalikannya, oleh karena banyak channel data yang dibuka, sehingga cybercrime akan lebih leluasa menyerang company kita. Situasi di kebanyakan company saat ini adalah perusahaan memiliki endpoint yang terus bertambah, termasuk dengan tipe endpoint, jumlah employee, jenis employee, office, dan remote worker. Semua mengakibatkan IT department kesulitan dalam memanage semua policy berdasarkan dari tipe dan jenisnya. Situasi kedua adalah banyak company yang mengalami kesulitan dalam pengidentifikasian threat yang masuk dan tidak memiliki sarana yang cukup untuk memproteksi semua threat yang masuk tersebut, sehingga mengakibatkan jumlah attack yang masuk ke suatu company terus meningkat berdasarkan hasil riset dan tidak bisa dikenali lagi oleh security system di suatu company. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, solusi endpoint security protection sangat diperlukan sebab saat ini ada zero day attack.
malware tanpa file atau fileless malware yang masuk dari Windows Registry dan lain-lainnya yang memerlukan pendekatan yang khusus untuk penanganannya dan memerlukan multi-layer protection system. Pastinya, jika serangan ini tidak dapat diatasi, maka akan berimpact langsung dengan reputasi company dan tentunya kerugian dari sisi finansial. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, endpoint bisa dikatakan sebagai pintu utama yang banyak diserang oleh para hacker dalam dunia kejahatan cyber karena memiliki kualitas keamanan yang paling rendah di antara komponen lainnya. Faktanya, bagaimanapun canggihnya sistem security suatu company, tidak akan mampu menahan security attack yang sangat dinamis. Dengan begitu, penggunaan endpoint security menjadi kebutuhan wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, sehingga dapat mengantisipasi dan menghindari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Penerapan endpoint security juga masih harus dibarengi dengan teknologi security lainnya agar dapat saling berkolaborasi untuk memberikan visibility secara detail sehubungan dengan threat yang masuk, early detection warning, sistem pemblokiran, dan lain-lainnya. Yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk memproteksi semua data penting mengenai company agar dapat tetap aman dan terjaga. Oke. Walaupun penjagaan security sudah sangat ketat dan multi-layer proteksi, tetap saja jumlah attack yang masuk ke Indonesia sangatlah banyak dan jumlahnya akan terus bertambah. Hasil analisa dari lembaga RedScan menunjukkan bahwa jumlah case high severity vulnerability terus meningkat. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 level attack vulnerability, yaitu low skill attacker yang dapat dengan mudah masuk ke suatu company yang memiliki tingkat security ala kadarnya saja. Yang kedua adalah agar dapat masuk ke network suatu company, hacker harus memiliki akses ke network company. Yang ketiga adalah vulnerability yang membutuhkan interaksi dari user. Misalnya klik file, download dulu filenya, ya kan? Agar vulnerability yang sudah disiapkan dapat masuk dengan mudah ke suatu company. Vulnerability tingkat tertinggi adalah vulnerability yang sama sekali tidak membutuhkan interaksi dari user dan sangat sulit dideteksi oleh perangkat security manapun. Vulnerabilities dapat masuk dari mana saja, hardware, out of date firewall policy, dari Wi-Fi, dan lain-lainnya. Firewall, perangkat network Wi-Fi, poorly executed system, itu juga dapat menjadikan celah. Vulnerability dapat masuk juga dari operating system, dan juga dapat masuk dari application. Menariknya lagi, menurut hasil survei, tipe vulnerability yang tidak memerlukan interaksi dari user justru yang terus meningkat jumlahnya. Oke, malware juga mengikuti trending pandemik dan malware yang mengikuti trending diprediksikan akan terus meningkat sampai tahun 2026. Family COVID malware bisa berupa Trojan yang masuk dari website yang diakses oleh user, ada yang masuk melalui attachment, email phishing yang diklik oleh user. Family COVID malware yang mengikuti trending pandemi juga dapat mencuri username, password, dapat mendownload malware rekannya ke user yang menjadi korbannya atau victim machine. Oke. Family COVID malware juga dapat berupa Trojan yang seolah-olah berasal dari perusahaan asuransi. Nah, di sini, setelah file tersebut di-download, akan langsung berkomunikasi dengan situsi server. Nah, apa itu server situsi? Server command and control adalah komputer yang dikendalikan oleh penjahat dunia maya yang digunakan untuk mengirim perintah ke sistem yang disusupi oleh malware dan akan menerima data curian dari jaringan target user. Uniknya,
server CNC ini berbaur dengan normal traffic data lainnya sehingga sangat sulit dideteksi. Vulnerability adalah hal yang berkaitan dengan suatu sistem komputer yang dapat dikendalikan dan bahkan diambil alih oleh hacker dalam pengoperasiannya. Vulnerability terjadi pada saat ketika developer telah melakukan kesalahan logika coding, sehingga suatu aplikasi yang telah dibuatnya memiliki celah dan memungkinkan pihak lain dari luar sistem memasukkan suatu program ke dalam aplikasi tersebut. Vulnerability ada di firmware, OS, aplikasi, dan website, dan lain-lainnya. Tugas mandatori IT security company saat ini adalah sangatlah challenging, sebab IT security harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengelola ribuan vulnerability setiap harinya. Dan IT security juga harus dapat memprioritaskan semua vulnerability tersebut berdasarkan tingkat severity atau keparahan. Dan juga harus memiliki tim yang capable untuk mengkonfigurasi ulang network security setting setiap kali diperlukan. Introducing Vulnerability Manager Plus dari Manage Engine. Solusi VMP adalah solusi untuk mengidentifikasi resiko dan kerentanan yang ada di network, sistem, aplikasi, atau bagian lainnya yang ada di ekosistem IT. Prosesnya dimulai dari pengidentifikasian, pengevaluasian, pengklasifikasikan tingkat severity atau keparahan pada kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer, aplikasi, sistem, atau bagian lain dalam suatu network company. Dengan VMP, kita dapat membagi berdasarkan resiko yang ditimbulkan ke suatu company. Vulnerability Manager Plus dapat memberikan informasi detail kepada company mengenai kerentanan apa saja yang dapat dieksploit oleh hacker. Dengan demikian, IT dapat dengan cepat menambal kerentanan yang paling beresiko sebelum hacker mengeksploitasinya. Nah, dengan solusi VMP Vulnerability Manager Plus, data-data sensitif perusahaan dapat tetap terjaga dengan baik dan kepercayaan customer tetap dapat dijaga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana VMP, Vulnerability Manager Plus bekerja? Yaitu dengan cara melakukan scanning terlebih dahulu ke network company, kemudian akan melakukan assessment semua vulnerability yang ada di suatu company, kemudian akan memanage dengan cara mengeluarkan informasi vulnerability remediation. Oleh karena vulnerability yang baru terus teridentifikasi setiap 90 menit, sehingga jumlah vulnerability yang perlu dipatch sangatlah banyak. Dan maka dengan solusi VMP dapat mendeteksi vulnerability per device dan memberikan vulnerability yang perlu diprioritaskan patch-nya. Dikarenakan severity dari vulnerability yang sudah berimpact ke beberapa perangkat. Ini adalah tampilan dari vulnerability assessment dashboard yang ada di dalam VMP. Jadi di sini kita bisa lihat list dari semua vulnerability yang ada di suatu company dan kemudian berefek ke sistem ada berapa, kemudian kapan terdiscover oleh VMP. Oke, untuk yang pertama ini untuk
software vulnerability. Jadi di sini kita akan bisa mendetek untuk vulnerability yang terdeteksi di Windows maupun Linux dari yang sudah terpasang agent Vulnerability Manager Plus. Di sini akan muncul jenis vulnerability apa saja yang dimiliki oleh sistem kita. Jadi agent tersebut akan otomatis melakukan scanning secara berkala, dan nanti dia akan memunculkan di sini ada berapa sistem yang terdampak dari vulnerability tersebut. Dan juga kita memiliki CVS scoring-nya terkait vulnerability tersebut, dan juga kita ada tanggal vulnerability tersebut dipublish, dan juga kita memiliki tanggal discover date dari vulnerability-nya tadi. Jadi di sini juga kita ada fitur untuk bisa langsung melakukan patching terhadap vulnerability tadi. Jadi kita bisa checklist untuk melakukan install patch di sini. Atau apabila keterangan patch-nya ini not available, kita juga bisa melihat pada detail vulnerability-nya, dan ada external link yang kita miliki di sini sebagai referensi bagaimana melakukan fix ataupun menambah vulnerability tersebut. Contohnya di sini ada salah satu referensinya. Nah, di sini ada menunjukkan untuk MariaDB versi 10.1.18 tergolong vulnerability. Faktor lain di luar dari vulnerability tapi sangat penting adalah security misconfiguration. VMP dapat mendeteksi security miskonfigurasi yang ada di suatu company. Nah, apakah itu security misconfiguration ya Bapak dan Ibu sekalian? Security misconfiguration adalah perangkat yang dikonfigurasi secara tidak akurat atau dibiarkan insecure sehingga membahayakan sistem dan data company. Nah, pada dasarnya, setiap perubahan konfigurasi yang tidak terdokumentasi dengan baik, default setting yang belum diupdate, adanya technical issue di semua komponen IT dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi security perangkat, aplikasi, dan website, dan lain-lainnya. Nah, kondisi security misconfiguration sebenarnya tidak sulit untuk diperbaiki, akan tetapi tidak dapat dihindari di perusahaan yang beroperasi dalam skala besar oleh karena banyaknya user device, network device, OS, aplikasi, web, dan lain-lainnya yang harus di-manage oleh tim IT yang terbatas. Dan ini adalah VMP yang dapat mendeteksi security miskonfigurasi yang ada di dalam suatu company. Di sini dapat dilihat dari security miskonfigurasi tersebut dapat berefekted ke sistem mana saja. Bisa dilihat di sini. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada sistem misconfiguration. Jadi fitur ini akan mendetek terkait dengan konfigurasi yang ada di Windows ataupun Linux server kita yang sudah kita pasang agent Vulnerability Manager Plus tersebut. Di sini nanti akan memunculkan list down konfigurasi-konfigurasi apa saja yang masih ibaratnya masih bolong atau masih belum kita konfigur untuk ditutup ataupun ada settingan lainnya. Jadi di sini kita bisa lihat nama konfigurasinya, kemudian di sini ada jumlah sistem atau mesin yang terdetek di sini. Dan di sini juga ada status apakah konfigurasi tersebut membutuhkan reboot atau tidak. Jadi kita bisa memberitahu apakah setelah disetting perlu restart atau tidak. Contohnya di sini konfigurasi untuk port 135 yang mana kita tahu port tersebut biasa digunakan sebagai oleh ransomware untuk jalur keluar masuk distribusi filenya. Nah, di sini kita mendeteksi ada 6 server yang port 135 itu tidak diblok di Windows Firewall. Dan juga ada konfigurasi-konfigurasi lainnya. Dan di sini ada kita bisa lihat totalnya ada berapa miskonfigurasi yang kita miliki di environment kita. Jadi yang muncul di sini hanyalah yang terdetek di environment kita. Apabila kita ingin melihat secara keseluruhan miskonfigurasi yang dimiliki oleh Vulnerability Manager Plus, kita menyediakan linknya di sini. Nanti akan redirect ke link pada Web Managed Engine
untuk mendetek miskonfigurasi apa saja yang bisa kita lihat di sini. Selain itu juga kita bisa melihat menu ini di dashboard. Jadi kita bisa melihat secara summary-nya di bagian security configuration ini. Di sini akan muncul total miskonfigurasi yang tadi kita miliki, ada berapa, dan akan memberitahu berapa yang fixable, dan dari itu juga berapa yang tergolong misconfiguration dalam GPO, dan juga ada web server misconfiguration yang nanti kita bahas. Vulnerability Manager Plus sudah built-in dengan fitur patch management yang dapat membantu IT dalam hal patch automation yang dapat di-custom dan diberikan prioritinya sesuai dengan tingkat severity dari vulnerability. Oke, selanjutnya ini untuk fitur patch management. Di sini nanti akan muncul missing patch dari sistem yang sudah kita install agent-nya, baik itu Windows, Mac, ataupun Linux, akan muncul di sini. Kemudian di sebelah kiri kita sudah kategorikan jenis-jenis patch-nya, ada missing patch, kemudian ada juga yang sudah terinstall, dan juga untuk patch yang sudah di-download juga kita bisa lihat di sini patch apa saja yang sudah di-download. Kemudian di sini akan muncul list down, ada patch-patch apa saja yang tergolong masih missing di environment-nya. Kita bisa klik angkanya ini untuk memunculkan komputer mana saja yang masih missing patch tersebut. Kemudian untuk deployment patch-nya, di sini kita ada list untuk patch uninstallation. Jadi ada beberapa patch yang support untuk di-uninstall setelah patch tersebut diinstal. Jadi mungkin ada kendala atau ada tidak kompatibel versinya dan lainnya, kita bisa uninstall dari patches tersebut. Background, mengapa web server hardening dibutuhkan, dan ini merupakan proses yang keempat dari Vulnerability Manager Plus. Nah, web server merupakan entry point untuk para attacker jika server tidak dikonfigur secara benar. Nah, attack yang masuk mulai dari DDoS, pencurian data, informasi sensitif, dan jika dikonfigur hanya default setting saja, maka IT tidak akan dapat menjaga kerahasiaan data perusahaan lagi. Apa yang dilakukan hacker jika mereka menemukan web server yang tidak dikonfigur secara benar adalah salah satunya, hacker dapat mengambil source code dan menyebabkan website suatu company down. Cara keempat lagi dari VMP, yaitu web server hardening, di mana kita dapat memonitor web server yang belum secure konfigurasinya, mendeteksi web server yang mengalami gangguan berdasarkan dari logging, SSL management, jenis attack yang masuk ke web server. VMP dapat memberikan informasi detail sehubungan dengan penyebab, impact, dan remediation untuk setiap misconfiguration web server. Oke, selanjutnya sehubungan dengan penjelasan fitur untuk web server hardening. Jadi di sini kita akan mendetek dari agent-agent yang di situ ada web server terinstall di masing-masing agent tersebut. Nanti akan mendetek di sini untuk masing-masing web servernya. Kita akan mengecek ada berapa sistem yang terdampak. Kemudian di sini akan melakukan komparasi untuk miskonfigurasi yang terjadi di web server tadi. Misalnya kita punya sebuah web server, nah, di sana ada akses ke Tomcat-nya, Tomcat log-nya belum di-restrict, maka akan muncul di sini. Kemudian juga yang paling umum misalnya ada web server yang belum dipasang SSL-nya, juga akan muncul di sini. Jadi dia akan mendetek vulnerability berhubungan dengan web server. Kemudian untuk fix-nya kita menyediakan resolution. Jadi kita bisa klik view resolution-nya di sini, nanti dari Vulnerability Manager Plus ini akan memberikan deskripsi terkait web server misconfiguration-nya dan juga step-step resolusinya bagaimana untuk mengatasi miskonfigurasi tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah task kelima dari Vulnerability Manager Plus, yaitu auditing high-risk software. Background mengapa dibutuhkan fitur high-risk auditing software,
Karena setiap company pasti memiliki banyak sekali aplikasi yang sudah tidak disupport oleh prinsipalnya, sudah end of life, termasuk aplikasi remote desktop sharing, yang kesemuanya itu menyebabkan hadirnya security risk, seperti bocornya informasi, malicious code yang diinjek ke network kita, unauthorized access yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi suatu company. Dengan Vulnerability Manager Plus, IT Department dapat memonitor network endpoint secara berkesinambungan, dapat mendeteksi software peer-to-peer dan aplikasi remote sharing. VMP juga dapat memberikan informasi mengenai kapan software high risk expired. Juga dapat memberikan informasi real-time, informasi sehubungan dengan perangkat yang ter-affected dikarenakan oleh high-risk software ini. Dengan adanya VMP, IT dapat melakukan eliminasi ke semua high-risk software dalam satu langkah mudah. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari high-risk software yang dapat dideteksi oleh Vulnerability Manager Plus di sini. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk fitur selanjutnya yaitu high risk software. Jadi di sini kita bisa mendetek software-software apa yang tergolong berbahaya ataupun merugikan. Jadi di sini ada 3 kategori. Yang pertama end of life. Jadi software ini sudah tidak disupport lagi atau sudah expired. Kita bisa mendetek di sini misalnya .NET Framework yang sudah expired untuk versi 3, sudah ada versi terbarunya 4,5 ke atas, ataupun software-software yang akan expired di sini. Kita bisa melihat software ini yang nantinya apabila sudah expired maka tentu tidak ada dukungan fix ataupun patch terbarunya lagi. Kemudian yang kedua untuk peer-to-peer software seperti torrent dan lainnya yang berbahaya, kita bisa mendetek di sini ada software apa saja yang terpasang di masing-masing sistem yang kita install agent Vulnerability Manager Plus. Kemudian yang ketiga itu ada software untuk remote desktop sharing yang dimana bisa memberikan akses terhadap klien, yang nanti juga mungkin bisa diambil untuk berbagi data atau akses kredensial dan lainnya. Di sini kita mendetek software yang sifatnya remote desktop sharing, ada software apa saja yang terpasang di masing-masing klien tersebut. Untuk action-nya di sini juga kita bisa lihat ada action untuk melakukan uninstall di software tersebut, atau kita bisa masukkan exception apabila memang secara polisi atau ketentuan perusahaan software tersebut boleh dipasang sehingga tidak muncul sebagai vulnerable di sini. Oke. Ini adalah proses kerja yang ke-6 dari VMP, yaitu memitigasi zero-day vulnerability. Nah, organisasi sudah berupaya keras mendeploy patch untuk menambah setiap vulnerability yang ada di organisasi kita. Akan tetapi, masih ada case di mana patch-nya masih belum tersedia dari pihak developer untuk menambal zero-day vulnerability ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apakah itu zero-day vulnerability? Kerentanan zero-day mengacu pada lubang di software yang tidak diketahui vendor pihak developer aplikasi, yang dapat dieksploitasi dan mempengaruhi data dan jaringan perusahaan. Nah, dengan Vulnerability Manager Plus, VMP akan melakukan scanning network kita dari semua zero-day vulnerabilities yang ada dan mendeploy mitigasi script ke semua affected devices untuk memperkuat sistem yang sudah ter-affected oleh zero-day vulnerabilities ini. Kemudian mengubah nilai registry dan menutup port yang vulnerable dan disable port yang sudah terlalu lama. Dan harus selalu mengupdate semua patch dalam suatu company. Ini adalah tampilan dari Vulnerability Manager Plus. Zero-day vulnerabilities ditampilkan di area sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita dapat melihat detailnya. Salah satu contohnya di sini ada satu vulnerabilities yang sudah tersedia patch-nya dan dari VMP sudah menyediakan fungsi untuk IT agar tinggal melakukan install patch saja untuk melakukan eliminasi vulnerability Windows Graphic ini. Oke, untuk fitur selanjutnya itu mengenai zero-day vulnerability. Jadi setelah kita lakukan patching dan juga kita mendetek vulnerability di software-software, dan itu juga ada kemungkinan kita mendapatkan serangan terkait dengan aplikasi yang belum ada fix-nya seperti zero-day, contohnya seperti
WannaCry atau Spectre ataupun vulnerability yang sudah diketahui secara umum dan belum ada fixnya. Nah, di sini akan terdetek di zero day vulnerability ini. Jadi di sini akan mendetek threat apa saja dan juga kita bisa memberikan script untuk melakukan fixing dari zero day tersebut. Di sini juga kita bisa melakukan filter berdasarkan kategori threat-nya. Jadi kita bisa search berhubungan dengan threat apa, ataupun juga kita bisa mencari berdasarkan CVE ID number-nya di sini. Oke, untuk modul Manage Engine Vulnerability Manager Plus ini, jadi dengan menggunakan Manage Engine Vulnerability Manager Plus ini, selain kita bisa melakukan patching, tapi di sini juga kita bisa mendeteksi ataupun kita bisa mengetahui sebenarnya patch apa saja yang kita perlukan. Jadi kita bisa membedakan mana patch yang sifatnya hanya opsional atau tambahan, atau patch yang sebenarnya adalah patch kritikal yang harus segera kita patching. Jadi di menu software vulnerability ini kita bisa mengecek ada level severity-nya, critical dan ke atas. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di sini ada vulnerability yang terdeteksi di sistem kita. Di sini akan muncul ada berapa sistem yang muncul di sini yang berdampak terhadap vulnerability tersebut. Jadi di sini contohnya kita ada MariaDB yang belum diupdate ke versi 10.1.17. Nah, itu kita harus segera mengupdate-nya untuk mengatasi vulnerability-nya tersebut. Untuk detail vulnerability-nya bisa kita klik dari namanya, dan juga nanti di sini akan ada external link-nya sebagai sumber mengapa patch ini perlu dan vulnerability tipe apa yang dimasukkan terhadap patch tersebut. Itu salah satu fiturnya untuk software vulnerability. Selain itu juga kita bisa memiliki juga fitur-fitur lain yang berhubungan dengan threats, seperti kita bisa mengecek CVE number berapa saja yang ada di environment kita. Jadi kita bisa mengetahui sebenarnya sistem kita memiliki vulnerability apa saja. Kita juga bisa lakukan fix di sini terkait dengan CVE tersebut. Selain itu kita punya zero day vulnerability, itu ini kita bisa mendetek untuk patch-patch yang belum ada, atau mungkin untuk fix yang sudah umum kita bisa detect di sini terkait dengan threat yang tergolong ke dalam zero day vulnerability tersebut. Kemudian selanjutnya ada system misconfiguration, kita bisa memperbaiki konfigurasi dari server Windows maupun Linux, jadi baik ke sistem itu sendiri maupun konfigurasi berhubungan dengan GPO ataupun dan lainnya yang tergolong masih belum secure. Jadi di sini ada jenis miskonfigurasinya, kita bisa klik konfigurasi apa, dan nanti rekomendasinya seperti apa, dan juga kita bisa lakukan deployment di sini untuk fix terkait dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya high risk software, untuk software yang terkategori berbahaya karena software tersebut sudah expired ataupun akan expire, maka akan muncul di sini nama-nama softwarenya sehingga kita bisa lakukan patching ataupun kita bisa install untuk versi terbarunya. Dan juga untuk software kategori peer-to-peer yang untuk sharing file, kemudian ada remote desktop yang bisa mengakses komputer secara remote ataupun yang bisa mengkontrol komputer tersebut. Kita bisa mendeteksi di sini software-software apa saja yang tergolong ke dalam remote desktop sharing. Selanjutnya juga kita ada web server misconfiguration. Jadi di sini akan mendeteksi terkait dengan web server yang ada di perusahaan kita atau di environment kita yang tergolong yang belum sesuai ataupun yang perlu kita hardening lagi konfigurasinya, perlu kita kuatkan lagi. Jadi di sini kita bisa melihat ada konfigurasi apa saja yang masih belum sesuai, dan juga kita bisa mengecek sistem apa saja yang terdampak terkait dengan konfigurasi tersebut. Di sini kita juga memberikan solusinya, kita bisa klik view resolusinya di sini, nanti dari Vulnerability Manager Plus ini akan memberikan step untuk resolusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya di sini ada port audit, jadi ini akan melakukan scanning terkait dengan port-port yang biasanya digunakan. Nah, di sini juga kita bisa mengecek port tersebut dan deskripsinya apa yang biasanya digunakan di port tersebut. Contohnya untuk port 135 dan 139 untuk NetBIOS session ataupun untuk file sharing untuk biasa digunakan oleh remote take-home. Nah, di sini kita bisa mengecek apabila ada yang masih open dari port tersebut, kita bisa klik ke angkanya ini. Kemudian selanjutnya di sini untuk manage exception. Jadi dari vulnerability di atas, apabila ada vulnerability yang
boleh di-allow sebenarnya di dalam environment kita, misalnya dari remote desktop sharing tadi, aplikasi seperti VNC atau TeamViewer itu boleh dipergunakan, maka kita bisa masukkan sebagai pengecualian, sehingga nanti di dashboard ini akan muncul vulnerability yang sesuai dengan keadaan yang kita miliki. Jadi dashboard ini kita bisa melihat secara menyeluruh total vulnerability yang kita miliki dan juga definisi lanjutannya seperti berapa yang bisa di-fix, kemudian juga berapa vulnerability yang perlu dilakukan intervensi secara manual, dan juga dashboard dari total criticality-nya dari vulnerability tersebut. Oke. Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulannya untuk customer yang sudah memiliki patch management tools ataupun yang belum memiliki patch management tools, kita perlu melengkapi untuk sistem security kita dengan Vulnerability Manager Plus ini, supaya kita bisa mendetek tidak hanya dari patch yang missing, tetapi juga seperti zero day vulnerability, system misconfiguration di environment kita, terkait juga port audit untuk port yang masih terbuka. Kita bisa mendeteksi juga di sini untuk lebih lagi menguatkan security dari komputer-komputer ataupun server-server yang kita miliki. Yang selanjutnya dari fitur Vulnerability Manager Plus ini adalah Zero Day Vulnerability. Jadi setelah kita melakukan patching dan juga kita mendetek vulnerability baik dari software tersebut ataupun dari CVE yang terdeteksi di sini, kita juga bisa menggunakan fitur Zero Day Vulnerability ini untuk melihat terkait dengan apabila ada software yang baru di patching dan ada vulnerability yang terdeteksi di sana, sementara dari vendornya belum menyediakan fix-nya, baik itu mungkin membuka jalur untuk WannaCry atau Smackdown atau Spectre dan lainnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Zero Day Vulnerability ini untuk menjalankan script untuk nanti mitigasi dari vulnerability tersebut. Jadi script ini akan dijalankan dari aplikasi Vulnerability Manager Plus ini terhadap zero day vulnerability yang terdeteksi di sini. Dan tentunya kita tetap harus wajib untuk melakukan patching apabila fix dari vendornya tersebut sudah dirilis. Oke. Vulnerability Manager Plus Compare Edition. Pada Vulnerability Manager Plus terdapat dua edition, yaitu Professional Edition serta Enterprise Edition. Untuk fitur-fitur yang didapat pada Professional Edition antara lain adalah Suitable for LAN Network, Vulnerability Scanning and Assessment, System Misconfiguration Detection, High Risk Software Detection, Detection and Resolution of Server Misconfiguration, Vulnerability Report. Untuk tambahan fitur di Enterprise Edition ada Suitable for LAN and WAN Network, Secure Configuration Deployment, Compliance, Automated Patch Deployment, Test and Approve Patches, High Risk Software and Installation, serta Zero Day Vulnerability Mitigation. Difference Vulnerability Management di sini terdapat Zero Day Vulnerability Mitigation yang belum disupport pada Professional Edition. Sedangkan untuk fitur lainnya sudah bisa disupport oleh Professional Edition dan Enterprise Edition. Untuk compliance, di sini yang belum tersupport oleh Professional Edition ada fitur untuk audit compliance with CIS, benchmark, and gain remediation insight. Lalu untuk security configuration management, di keduanya sudah tersupport oleh keduanya, Professional dan Enterprise Edition. Lalu untuk patch management, beberapa fiturnya belum dapat disupport oleh Professional Edition, yaitu pada fitur missing patch detection, install and uninstall patches, automated patch deployment, decline patches, test and approve patches, deployment policy, antivirus definition update deployment, serta driver and BIOS updates. Lalu untuk high risk software audit, di keduanya sudah support. Lalu di web server hardening and port audit, keduanya juga telah support. Lalu pada general, di keduanya ada beberapa fitur yang masih belum bisa tersupport oleh Professional Edition, yaitu pada fitur Distribution Server for Bandwidth Optimization, Remote Shutdown and Schedule, Web and LAN Schedule.
Baik, berikut adalah review untuk solusi Vulnerability Manager Plus. Untuk reviewnya sendiri, by Gartner, di mana untuk overall experience with Managed Engine Vulnerability Manager Plus, kita sudah mendapatkan 5 star, dan juga untuk asam experience yang kita juga sudah Rising Star, ada di rating distribution-nya juga. Dan untuk review dari by comparecam.com, kita sudah mendapatkan skor 85%, di mana untuk product quality score-nya ada feature, ease to use, customer support, value for money-nya. Lanjut, dan untuk Vulnerability Manager Plus benefit lainnya, seperti Vulnerability Assessment, Patch Management, Zero Day Vulnerability Mitigation. Dan untuk review by Finance Online, kita sudah mendapatkan skor 8.8 dengan sertifikasinya 96%. Untuk Security Configuration Management-nya dan High Risk Software Audit. Dan berikut adalah award dan recognition untuk Vulnerability Manager Plus. Vulnerability Manager Plus juga sudah mendapatkan reward dari Top Network Security Software, Great User Experience, Quality Test 2020, Rising Star 2019, Trusted Vendor 2020, dan Verified Quality. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Managed Engine, webinar in bahasa, webinar, collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Nah, Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Ya, tadi memang sudah dijelaskan oleh tim kami ya, berbagai fitur maupun fungsi yang terdapat di dalam Vulnerability Manager Plus ini. Nah, di sini saya ingin challenge ya dari Bapak dan Ibu peserta webinar ya, untuk coba ya menjelaskan kembali sekurang-kurangnya 4 fungsi ataupun fitur utama yang merupakan bagian dari vulnerability management. Sebutkan benchmark atau standar compliance yang terdapat di dalam Vulnerability Manager Plus ini yang digunakan sebagai baseline security configuration-nya. Sudah berapa banyak modul yang Bapak gunakan saat ini? Tentu modul Managed Engine yang kami maksud ya Pak. Bagi yang menggunakan modul Managed Engine yang paling banyak, akan berhak mendapatkan voucher dari kami. Jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.